Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi semuanya. Semoga di pagi hari ini saudaraku terkasih dalam keadaan penuh bersukacita dan sehat selalu. Saudara, marilah di pagi hari ini kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja. Bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, hati kami di pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas lawatan Tuhan di dalam malam yang indah Engkau jagai kami. Kau hantar kami juga di pagi yang indah ini. Kami cari wajah Tuhan. Kami mau berdiam sejenak di dalam ibadah ini bersama dengan Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami lewat tuntunan Roh Kudus, agar firman-Mu meneguhkan iman kami. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan harian untuk kita pada hari Kamis 17 September 2020, tertulis dalam kitab Matius pasal 7 ayat 1. Demikian dikatakan firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Di dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Una kamu manguhum-humi, asa unang hona uhum hamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, topik dari renungan pagi kita ini, jangan kamu menghakimi. Bapak Ibu, banyak orang di dalam dunia ini terlalu pintar untuk menilai orang lain. Tapi sayang, dia terlalu bodoh menilai dirinya sendiri. Inilah yang terjadi dalam kondisi kita pada saat ini. Saya akan angkat sebuah ilustrasi untuk memotivasi di dalam kehidupan kita. Dikatakan demikian. Seorang dokter dengan berlari terburu-buru memasuki rumah sakit karena menerima panggilan darurat untuk melakukan tindakan operasi. Dia menjawab panggilan itu secepatnya, mengganti dengan baju operasi dan langsung tanpa
bertanya-tanya, ia menuju ruang operasi. Di ruang tunggu, dia berpapasan dengan ayah sang anak yang sudah mondar-mandir sepanjang lorong menunggu untuk kedatangan dokter. Ia sangat gelisah, bercampur gusar dan marah karena merasa bahwa tindakan medis kepada anaknya sangat lambat. Ketika melihat dokter tersebut, si ayah berbicara dengan suara keras dan membentak. "Kenapa lama sekali datangnya? Apa Anda tidak tahu kalau nyawa anak saya dalam bahaya? Anda ini seorang dokter, tapi tidak punya rasa tanggung jawab atas profesi Anda." Dokter itu dengan tersenyum menjawab, "Maafkan saya, Pak. Tadi saya tidak ada di rumah sakit ini dan saya datang secepatnya untuk menerima panggilan darurat. Dan sekarang saya mohon Bapak tenang dulu agar saya bisa melakukan tugas saya." Mendengar jawaban dokter tersebut, emosi sang ayah semakin memuncak. "Tenang, bagaimana jika anak Anda sedemikian? Apakah dokter bisa tenang? Jika anak itu lambat ditangani lalu ia meninggal, apakah dokter bisa tenang?" Dokter tersebut dengan senyum untuk menjawab bapak tersebut. Dia mengambil sebuah firman Allah. Dikatakan demikian, "Dari tanah akan kembali ke tanah." Terberkatilah di dalam nama Tuhan. Yang penting Bapak harus tahu bahwa dokter tidak bisa memanjangkan umur manusia. Karena itu, saya dan teman-teman saya akan berusaha untuk memberikan pertolongan yang terbaik sesuai penugasan kami. Dan itu adalah dari tangan Tuhan juga. Tetapi yang menentukan hasil akhir adalah Tuhan sendiri. Itu dikatakan dokter tersebut. Mendengar ucapan dokter tersebut, ayah dari anak yang sakit itu menggerutu dalam hatinya. Ngomong memang pintar, tapi buktinya Anda tidak peduli karena terlambat datang. Sang dokter itu penuh dengan panjang sabar. Dia langsung memasuki ruang operasi. Berlangsung beberapa jam, dokter tersebut keluar dari ruang operasi dengan wajah yang ceria dan tersenyum. Dia berkata kepada si bapak itu, "Syukur kepada Tuhan, anak Anda selamat. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang kondisi anak Anda, tanyakan langsung kepada suster yang menjaga anak Anda." Tanpa menunggu jawaban dari ayah si anak yang sakit itu, dokter tersebut berjalan dan bergegas meninggalkan rumah sakit. Ayah dari anak yang sakit itu memanggil suster lalu berkata, "Kenapa dokter itu begitu sombong sekali? Bahkan dia tidak memberi kesempatan kepada saya untuk menanyakan tentang keadaan anak saya. Apa sih jabatan beliau di rumah sakit ini?" Mendengar keluhan dan omelan si ayah itu, suster menjawab dengan nada yang sedih dan beruraikan air mata. Suster menyampaikan kondisi yang sedang dihadapi sang dokter tersebut. "Maaf Pak, sesungguhnya ini berat saya sampaikan kepada Bapak. Dokter tadi sedang mengalami duka cita. Anaknya kemarin mengalami kecelakaan dan nyawanya tidak bisa tertolong.
Beliau sedang berada di pemakaman ketika kami memanggilnya untuk melakukan tindakan operasi terhadap anak Bapak. Dan sekarang, setelah menyelamatkan anak Bapak, beliau harus terburu-buru lagi untuk kembali ke pemakaman anaknya. Mendengar penuturan suster tersebut, sang ayah anak yang sakit itu langsung tertunduk malu. Ia merasa berdosa atas semua ucapan dan tindakan yang dia sampaikan. Saudaraku, apakah yang menjadi pesan moral atau menjadi renungan lewat ilustrasi tersebut kepada kita sebagai orang percaya? Inilah yang menjadi pesan moral yang disampaikan kepada kita. Di dalam kehidupan ini, kecenderungan kita sebagai manusia, ketika kita sedang dalam keadaan kalut, maka pikiran pun menjadi semberawut. Kita butuh pertolongan orang lain, namun kita memaksakan kehendak kita tanpa memikirkan kondisi atau kepentingan orang yang akan menolong kita. Jika keinginan kita lambat direspon, kita pun jadi emosi, lalu menuding dengan perkataan kasar dan tak pantas terhadap orang yang hendak menolong kita. Kita begitu cepat menghakiminya sebagai orang yang tidak becus, sebagai orang sombong, sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, atau bahkan lain sebagainya tudingan yang kita perlakukan terhadap orang. Saudaraku, poin yang utama yang ditekankan dari pesan Tuhan Yesus ini adalah Yesus mengingatkan kecenderungan manusia pada umumnya untuk lebih berfokus melihat kesalahan-kesalahan orang lain daripada melihat ke dalam dirinya sendiri. Jika kita menemukan dosa orang lain, kita kecam habis-habisan. Tetapi jika kita menemukan kesalahan diri kita sendiri, kesalahan itu kita anggap kecil dan remeh. Kita perlu mengingat dalam hidup ini yang mengatakan demikian. Saat kita menghakimi sesama, kita kehilangan kesempatan untuk memaafkan dan mengasihi mereka. Jadi, jangan pelihara dalam kehidupan kita untuk menghakimi siapapun, karena menghakimi itu bukanlah porsi kita, itu adalah porsi Allah. Allah berpesan kepada kita untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk memaafkan, bukan untuk menghakimi. Jikalau kita senantiasa memelihara hidup menghakimi, ingat, dosamu, kesalahanmu yang kau tutup-tutupi jauh lebih besar dari apa yang kau tudingkan kepada orang lain. Saudara, ingatlah pesan Tuhan Yesus ini. Jangan kita menghakimi siapapun, karena itu bukan porsi kita. Itu adalah porsi Allah. Porsi kita adalah saling mengasihi, saling mengampuni. Itulah pesan Tuhan kepada kita. Hiduplah di dalam kasih Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5. Tuhan Allah namamu. Kami puji dan
Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami lewat tuntunan Roh Tuhan, agar kami senantiasa mengasihi sesama manusia, agar kami tidak menghakimi siapapun, karena itu bukanlah porsi kami, itu adalah porsi Tuhan. Bapa kami yang di sorga, lewat tuntunan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami dalam menjalani kehidupan ini, hidup di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, kiranya melalui ibadah kita dalam pagi hari ini senantiasa membawa sukacita dan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Shalom.